badut-badut kekuasaan yang ada di pemerintah. Siapa aja tuh? Misalkan badut kekuasaan yang menyatakan bahwa pagar laut sudah selesai, sudah tuntas, sudah ada komitmen untuk membayar 48 miliar rupiah. Pelakunya adalah Kades Kohot dan juga staf Kohot Arsin dan Tarasin. Saya bilang ini badut gitu. Kenapa? Secara realitas pertama pagar lautnya itu sendiri sampai sekarang masih ada. Kemarin itu saya ngecek ada pagar laut masih ada. Tadi niatnya begini Bang, kami itu sebenarnya mau sewa kapal. Tapi karena terjadi proses penyurutan air, kapal mengalami pendangkalan, jadi nggak bisa kita naikin. Ya, kandas gitu ya, kandas istilahnya. Lalu diminta nunggu besok jam 10 lah biar naik lagi biar kita. Tapi sayang kan kita udah jauh. Akhirnya kita siasati podcastnya tetap di pinggir pantai, tapi kita masuk ke proyek untuk menuju lokasi pinggir pantai yang sudah diuruk, yang tadinya kalau kita lihat dari seberang tuh jauh. Jadi kita masuk proyek, menyusur proyek, lewati kendaraan-kendaraan truk yang luar biasa banyak tadi. Waduh. Sambil mudah-mudahan ini bisa kita kecoh nih satpamnya gitu. Ya alhamdulillah bisa kita kecoh begitu. Bisa kita kecoh sampai kepada lokasi yang kita inginkan, dan untuk membuktikan beberapa hal. Yang pertama, pagar laut masih ada ya. Yang kedua, bahkan ada pagar laut itu yang sudah berubah menjadi wilayah daratan yang sudah diuruk. Jadi menarik Bang. Saya dulu kan kepikiran yang namanya reklamasi itu kan dari tengah ya dikasih pancang besar, baru dikasih pasir, jadi daratan terus ditimpa lagi. Saya pikir begitu. Ternyata ada proses kayak makan bubur ayam, tapi kalau ini menambah bubur di pinggiran gitu. Jadi ketika ada bibir pantai, ada garis pantai di sini, nah wilayah lautnya dikasih tanggul-tanggul. Yang sebelah belakang tanggul itu kan ada air lautnya. Air lautnya itu ya, yang pertama, baik. Pertama, saya ingin mendudukkan kembali logika perlawanan atau logika perjuangan ya. Jadi sebenarnya kita harus berangkat dari akidah kita Islam bahwa dalam logika perlawanan atau perjuangan itu tidak ada yang kalah, selalu menang gitu. Ukurannya apa? Nah, parameternya apa? Manakala kita tetap menapaki jalan kebenaran dan istiqomah sampai akhir hayat di jalan itu, itulah ukuran kemenangan. Jadi bukan apakah lawan itu menjadi kalah karena perjuangan kita, karena kemenangan itu sebenarnya juga bukan ikhtiar kita. Kemenangan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surah An-Nasr itu ditegaskan oleh Allah, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, ini yang menarik adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kenapa ketika kemenangan kita diminta untuk banyak bertasbih dan istighfar? Ya, karena umumnya kita terlalu terbawa pada logika kausal tadi. Sebab akibat, seolah-olah sebab dari kemenangan itu adalah ikhtiar kita melakukan perlawanan. Padahal kemenangan itu adalah pemberian. Tapi memang pemberian itu tak kemudian datang begitu saja. Maka hari ini kita semua sebenarnya sedang melayakkan diri untuk menerima pemberian dari Allah berupa nasrullah dan kemenangan. Memantaskan diri. Iya, memantaskan diri agar memang kita layak diberi pertolongan dan kemenangan. Sebab tanpa pertolongan Allah tidak akan ada kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari berbagai temuan data lapangan, baik terkait perampasan tanah di laut, pagar lautnya, sertifikat lautnya, apalagi perampasan tanah di darat, ya kita publik harus membawa perkara ini jangan ke arah pinggiran, tapi harus kepada muara persoalan, sebab atau akar dari biang kezaliman yang terjadi di tanah Banten ini. Makanya tadi kalau sudah sering disebut nama Ali Hanafiah Lijaya, saya tegaskan Ali Hanafiah Lijaya itu juga otak dari pagar lautnya, juga otak dari sertifikat lautnya, juga otak perampasan tanah di daratan. Yang kalau di tanah daratan ini peristiwanya sudah lama. Bukan hanya sejak PSN di 2023 lalu bulan Maret ditetapkan, tapi sejak lama. Ada yang sejak 2015, 2017, ada 2018 banyak gitu. Nah, sehingga kita semua jangan mau percaya pada sinetron hukum yang saat ini sedang diperagakan oleh badut-badut kekuasaan yang ada
di pemerintah. Siapa aja tuh Badut? Misalkan badut kekuasaan yang menyatakan bahwa pagar laut sudah selesai, sudah tuntas, sudah ada komitmen untuk membayar 48 miliar rupiah, pelakunya adalah Kades Kohot dan juga staf Kohot Arsin dan Tarsin. Saya bilang ini badut gitu. Kenapa? Secara realitas pertama pagar lautnya itu sendiri sampai sekarang masih ada. Kemarin itu saya ngecek ada pagar laut masih ada. Tadi niatnya begini Bang, kami itu sebenarnya mau sewa kapal. Tapi karena terjadi proses penyurutan air, kapal mengalami pendangkalan jadi nggak bisa kita naikin. Ya, kandas gitu ya, kandas istilahnya. Lalu diminta nunggu besok jam 10 lah biar naik lagi biar kita. Tapi sayang kan kita udah jauh. Akhirnya kita siasati podcastnya tetap di pinggir pantai, tapi kita masuk ke proyek untuk menuju lokasi pinggir pantai yang sudah diuruk, yang tadinya kalau kita lihat dari seberang itu jauh. Jadi kita masuk proyek, menyusur proyek, lewati kendaraan-kendaraan truk yang luar biasa banyak tadi. Waduh. Sambil mudah-mudahan ini bisa kita kecoh nih satpamnya gitu. Ya alhamdulillah bisa kita kecoh begitu. Bisa kita kecoh sampai kepada lokasi yang kita inginkan, dan untuk membuktikan beberapa hal. Yang pertama, pagar laut masih ada. Masih ada ya. Yang kedua, bahkan ada pagar laut itu yang sudah berubah menjadi wilayah daratan yang sudah diuruk. Jadi menarik, Bang. Saya dulu kan kepikiran yang namanya reklamasi itu kan dari tengah ya dikasih pancang besar baru dikasih pasir, wah, jadi daratan terus ditimpa lagi. Saya pikir begitu. Ternyata ada proses kayak makan bubur ayam, tapi kalau ini menambah bubur di pinggiran gitu. Jadi ketika ada bibir pantai, ada garis pantai di sini. Nah, wilayah lautnya dikasih tanggul-tanggul. Yang sebelah belakang tanggul itu kan ada air lautnya. Air lautnya itu dikeringkan. Setelah kering diuruk. Jadi pelan-pelan ini ya menambah luas daratan dengan teknik itu. Hanya nanti mungkin kalau yang sudah terlalu dalam itu harus ada tambahan urukan pasir laut tadi begitu. Jadi hari ini reklamasi yang kita narasikan itu akan memanfaatkan PP 18/2021 sudah dijalankan, dan itu jelas dengan dalih bahwa dia punya sertifikat di pantai tadi, karena nggak mungkin dia berani nguruk kalau nggak ada sandaran legitimasi. Makanya kenapa kok banyak ya tanah-tanah di daratan itu asal diuruk tanpa nanya pemiliknya, tanpa negosiasi. Karena mereka merasa pede karena sudah punya sertifikat yang di overlap di lokasi itu gitu loh. Makanya dasarnya adalah yang mereka punya, yang abal-abalnya tadi yang kemarin di DPR kami bongkar ada 900 hektar atas nama hanya 3 orang atau 9 juta meter persegi. Ada Engcon atau Agojali, ada Freddy dan juga ada Hendry gitu. Nah selanjutnya yang penting juga bahwa saya kira kita tidak boleh ya, bukan berarti kita tidak percaya, tidak boleh merasa puas dengan apa yang sudah dilakukan oleh negara yang terakhir kan menerbitkan Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional periode 2024 sampai 2029. Yang dalam lampiran PSN-nya itu kan ada 29 PSN baru Prabowo dan ada 48 PSN yang sifatnya carry over atau lanjutan. Dan dari 77 totalnya tadi itu kan memang tidak ada PIK 2 yang masuk dalam status PSN, termasuk yang di Rempang gitu. Tapi harus kita sadari begini, ini oligarki Aguan, Antoni Salim, TW ini nggak peduli dia mau masuk PSN atau enggak, tetap aja dia zolim kepada rakyat, jalan terus gitu loh. Coba lihat sekarang di Rempang, apakah kemudian mereka berhenti karena sudah tidak ada status PSN, jalan terus. Di PIK 2, apakah kemudian mereka tiba-tiba berhenti? Enggak, jalan terus gitu loh. Nah justru sebenarnya ini saya ilustrasikan negara itu memang menurut saya dengan munculnya Perpres nomor 12 2025. Negara itu seperti hanya absen. Kalau orang dipanggil absen di ruang kerja atau sedang sekolah, itu hanya setor muka gitu loh. Absen setor muka, habis itu pergi lagi. Tapi tidak benar-benar hadir mendampingi rakyat untuk menyelesaikan apa yang menjadi hak rakyat. Nah, itu yang tadi kami waktu konpres di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat sidang gugatan, ya kami keluhkan itu. Kenapa negara kok tidak hadir? Tapi karena ya kita harus belajar menjadi anak-anak yang tangguh. Karena kita sudah diperlakukan sebagai anak yatim. Anak yatim itu cuma 2 kemungkinannya. Kalau dia badung-badung sekalian, kalau baik-baik sekalian. Nah kita ambil yang kedua. Ya sudah, kita berjuang baik sekalian gitu loh. Jangan kemudian kita jadi badung gitu. Kenapa? Idealnya kan negara menjadi orang tua kita. Ya mengasuh kita, meramut kita, melindungi kita, memenuhi hajat kita. Hari ini kan rakyat di Banten khususnya yang kena korban PIK 2 ini kan mereka merasa menjadi yatim. Tidak ada yang meramut mereka, melindungi mereka tidak ada, hajat mereka terbengkalai. Untung saja ada Mang Khalid, ada Bang Gufron, ada masyarakat yang mau ya bahu-membahu tanpa dibayar menyuarakan apa yang menjadi keluhan mereka. Sebenarnya kan kita itu kan sebenarnya hanya
memformulasikan dalam bentuk oral diskusi sikap batin mereka yang selama ini terpendam, yang selama ini tidak bisa bersuara karena banyak faktor, karena nggak bisa ngomong, karena takut, karena juga mereka tidak biasa untuk mengkomunikasikan. Nah, paling tidak saya yakin ini apa yang disampaikan oleh Bang Khalid, apa yang disampaikan oleh Bang Gufroni ini mengkompensasi batin mereka yang selama ini kecewa marah. Setidaknya ya kalau kemarau panjang ini lumayan lah ada gerimis. Tapi sekali lagi memang tidak cukup itu. Nah, karena itu saat ini saya tadi sama kawan-kawan advokat ya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memang posisi kita tidak sedang mencoba memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk mengambil tindakan kepada aguan, tapi harus memaksa pemerintah untuk menindak aguan dengan cara apa? Ya kita jelaskan fakta-fakta kejahatan saudara aguan ini, saudara Antoni Salim ini gitu loh. Termasuk kalau di Rempang saudara Tommy Winata ini. Nggak bisa kita kemudian menganggap bahwa kalau demikian kan nanti ada proses secara konstitusi akan alamiah bekerja. Nanti yang salah tetap akan diproses. Enggak jalan ini. Sistem hukum kita sedang nggak jalan gitu loh. Ibarat motor ini mogok gitu. Megegek kalau bahasa caranya. Iya, megegek apa itu? Megegek iya. Ya mau nggak mau kita harus capek gitu. Tapi sekali lagi begini. Saya lihat ya dari periode awal kita masuk di perkara ini ya Bang Gufroni dengan hari ini, tentu tetap saja kita harus tahadus binikmatillah. Yes. Banyak karunia Allah, pemberian Allah yang kita bisa simpulkan ini adalah di antara parameter keberhasilan dalam tanda petik ya. Kemenangan kecil lah katakanlah begitu. Banyak yang bersuara. Haji Fuad hari ini mau bersuara itu kan tidak lepas ketika dia sudah melihat dinamika di lapangan, dia merasa yakin dan sudah saatnya harus bicara, dan tidak saja saat-saatnya bicara, dia bicara bukan hanya untuk dirinya sendiri. Saya meyakini Haji Fuad itu bicara adalah bahwa ini bukan hanya soal saya, tapi soal orang-orang lain yang mengalami seperti saya. Paling tidak saya wakili untuk berjuang, dan yang belum mengalami seperti saya, dengan saya bersuara, mudah-mudahan tidak mengalami seperti yang saya alami. Kan begitu, itu kan. Dan memang orang-orang yang ada di kubu PIK 2, kubu Aguan, ini kita ngomong apa saja salah. Misalnya ini contoh ya. Bang Said Didu punya tanah berapa? 10 hektar. Begitu membela rakyat Banten dipersoalkan. Itu hanya membela tanahnya, itu motifnya sendiri. Itu kan sebenarnya pengen tanahnya yang diperjuangkan, cuman berjuang menjual narasi rakyat Banten. Nah, disalahin kan. Begitu saya bilang saya nggak punya sejengkal pun semeter pun tanah di Banten. Apa coba kata Basar? Itu kan nggak punya tanah. Apa coba kepentingannya? Salah aja kalau menurut mereka mah. Iya kan? Salah aja begitu. Jadi kita nggak usah pedulikan. Yang punya tanah dibilang kepentingan pribadi, nggak bilang lu nggak punya kepentingan ngapain? Lah, iya kan? Aneh itu. Ya. Makanya kita juga harus bongkar. Misalnya mereka selalu bernarasi, ini 50 triliun pajak yang masuk negara. Kita cek itu benar-benar pajak atau jangan-jangan itu suap yang dikasih aguan kepada aparat dan pejabat kita. Harus dituntut dari mana 50 triliun itu. Kalaupun benar 50 triliun, oke, lu nyumbang 50 triliun. Berapa yang dirampas dari rakyat ini? 200 hektar, ada 92 hektar yang sudah dirampas, nggak dibayar, berapa nilainya? Belum lagi yang lainnya. Kemudian tadi betul ya, penghasilan nelayan yang hilang, penghasilan penambak yang hilang, penghasilan petani yang hilang. Cek saja, saya itu coba nyari ya data penghasilan padi di 2018 sampai 19. Begitu masuk 23, 2024 itu hilang datanya. Saya nggak tahu apakah datanya hilang atau nggak diupload, atau memang ada sawah yang sudah merosot. Sawahnya nggak ada kan, harus cek itu kan ada. Bekas kota dalam angka, kabupaten dalam angka itu kan muncul biasanya. Ini nggak muncul di kabupaten. Saya coba cari biar datanya lebih menohok gitu loh. Nggak muncul penghasilan padi Kabupaten Tangerang di periode 2003-2004 itu. Sebelumnya itu termasuk lumbung-lumbung desa, walaupun sebenarnya masih ada sih Bang. Tapi turun drastis. Kenapa? Ya sawahnya diuruk, irigasinya dirusak, begitu. Dan terakhir saya kira ini yang penting Bang, kita memang nggak punya tanah, kita memang nggak punya saudara di Banten. Tapi kan satu, persaudaraan kita kan karena akidah Islam. Yang kedua, selain karena persaudaraan Islam, kita diperintahkan agama kita untuk membela orang-orang terzalimi. Walaupun Charlie Chandra bukan muslim, tetap kita bela. Kenapa? Karena agama kita diperintahkan tidak diam ketika ada kezaliman, dan kezaliman itu bukan hanya yang menimpa umat Islam. Kepada umat non muslim pun kalau itu kezaliman ya kita bela. Nggak bisa kita diam. Kalau kita diam melihat kezaliman, berarti apa? Setan bisu. Demikian ya.